wahyu, tapi betul-betul terpatri dalam kehidupan. Makanya Rasulullah merupakan pribadi yang paling paham bahwasanya persaudaraan itu merupakan nikmat yang Allah berikan, yang menjadikan manusia itu sering lupa. Tapi Rasulullah ketika beliau diutus menjadi seorang nabi, diutus menjadi seorang rasul, maka beliau betul-betul melakukan apapun supaya supaya mempersaudarakan setiap orang yang beriman, dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu mendapatkan pujian dari Allah. Rasulullah itu dipuji oleh Allah. Rasulullah itu dipuji bersama dengan para sahabat oleh Allah karena sesungguhnya mereka mampu mengaplikasikan perintahnya Allah, yaitu saling bersaudara karena iman, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29, yaitu adalah ketika Allah menyampaikan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Sesungguhnya Muhammad dan orang yang beriman bersamanya itu diridhai oleh Allah. Kenapa? Sifatnya syidda walal kufar, keras kepada orang kafir. Tidak semuanya, tapi orang kafir yang memusuhi dan memerangi Allah dan Rasulnya, tetapi ruhama'u bainahum, tetapi rahmat dan penuh kasih sayang kepada orang yang beriman. Dan Rasulullah paling tahu dipersaudarakan karena keimanan itu merupakan bagian dari nikmat besar yang Allah berikan. Maka Rasulullah mengaplikasikan dari wahyu yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Maka Rasulullah tidak pernah letih bagaimana mengajari para sahabat, generasi emas yang mereka diridhai oleh Allah, bagaimana mereka saling dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan mereka saling mencintai di antara orang yang beriman ketika iman mereka bertemu yang sama kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang menjadikan akhirnya itulah yang kita pahami. Karakteristik sunnah Rasulullah itu bukan hanya nampak pada sholatnya, karakteristik sunnahnya Rasulullah itu bukan hanya nampak pada puasa dan ibadah hajinya, tapi karakteristik yang nampak pada diri Rasulullah yang sampai dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran bukan hanya sholatnya, bukan hanya ibadahnya, tapi yang menjadikan Allah betul-betul meridho kepada Rasulullah dan para sahabat, dan betul-betul kasih sayang kepada para sahabat dan cinta kepada mereka. Dua, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, keras kepada orang kafir yang memusuhi dan memerangi Allah dan Rasulnya, tetapi penuh cinta kasih kepada mereka yang beriman. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Disinilah akhirnya kita menjumpai spiritnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran dan ruhnya As-Sunnah itu mempersaudarakan. Makanya Bapak Fadil, makanya kita menjumpai sesungguhnya spiritnya Al-Quran dan As-Sunnah itu mempersaudarakan, Bapak. Sesungguhnya inilah spiritnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita tadi faham surat Ali Imran, kita juga faham bagaimana surat Al-Fatah, disitulah kita akhirnya mengambil sebuah kesimpulan besar yang harus kita bold, yang harus kita tebalkan. Bahkan kita harus berikan garis di bawahnya supaya menarik perhatian kita. Disitulah kita paham bahwasanya spiritnya Al-Quran itu mempersaudarakan, sebagaimana kita menjumpai ruhnya sunnah itu juga adalah mempersaudarakan di antara orang yang beriman, dan itulah yang kita dapatkan di dalam kitabullah dan sunnah. Makanya Bapak dan Ibu dapetin, Quran itu atmosfernya itu mempersaudarakan. Makanya bertebaran ayat yang selalu menyuruh kita untuk tetap berbuat baik kepada orang yang beriman. Bahkan ada satu surat yang membahas detail bagaimana hubungan kita dengan sesama saudara muslim, yaitu surat Al-Hujurat. Dan itu menjelaskan bahwasanya semangatnya Al-Quran itu mempersaudarakan. Sebagaimana kita jumpai pula semangatnya As-Sunnah itu mempersaudarakan. Kalau Bapak dan Ibu jeli perhatikan semangatnya Quran dan Sunnah itu mempersaudarakan. Bahkan sunnah itu semangatnya pun mempersaudarakan. Kalau kita memang betul-betul memahami di balik satu perintah untuk kita tadaburi. Kalau kita mentadaburi setiap sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah, semangatnya as-sunnah itu mempersaudarakan. Contoh nih, perhatikan kalau kita mau sholat. Kalau kita mau sholat, apa yang dikatakan oleh imam ketika mengkondisikan jamaah? Sawu sufuhakum wa la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Sholatnya yang rapi ya, softnya ya. Jangan sampai berselisih soft sholat ini. Kalau sampai berselisih soft sholatnya, maka kalian akan berselisih hatinya di luar sholat. Masya Allah. Urusan sholat 5 kali dalam sehari, seumur hidup kita, ternyata setiap imam akan menegakkan sholat, selalu membuat sebuah peringatan.
Dirapikan shaf sholatnya, sesungguhnya rapinya shaf itu menyebabkan sempurnanya sholat, dan berselisihnya shaf itu menyebabkan berselisihnya hati. Berarti apa? Kita diajari di dalam sholat untuk rapat, bahu bertemu dengan bahu, tidak perlu kita tanya yang ada di samping kita itu dari mana dan bagaimana asal-usulnya, tidak. Dan kita disuruh untuk rapat, karena apa? Rapatnya shaf di antara kita itu merupakan indikator sempurnanya sholat kita. Dari cara sholatnya yang diajarkan sunnah Rasulullah kita paham. Di situ mengajarkan kita untuk saling bersaudara dan saling mencintai kepada orang yang beriman. Kita juga mendapati perintah dalam sunnah itu, kenapa disuruh memuliakan tamu, disuruh ngomong yang baik. Karena supaya ketika engkau memuliakan tamu, kamu tidak melukai hati orang lain. Ketika kamu menjaga omonganmu dan tidak berkata-kata kecuali yang baik, supaya kamu tidak mendolimi orang lain. Itu semangatnya mempersaudarakan. Bahkan maaf ya, sampai-sampai ketika kita bertamu, ada adabnya dan ada sunnahnya yang apabila kita renungkan adab itu, di balik perintah adab itu ternyata ada semangat untuk mempersaudarakan di antara kita. Contoh, kalau kita bertamu Bapak, dalam sunnah itu dibahas, maka tidak boleh kalau dihidangkan makanan untuk kita, lalu kita datangnya bersama teman kita, maka tidak boleh. Makruh hukumnya bagi kita mengambil 2 sajian sekaligus, misalkan ada korma, kormanya 4, langsung mengambil 2, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa menyakiti saudara kita yang juga menjadi tamu ketika kita sudah mengambil bagian terlalu banyak. Masya Allah. Loh, sampai cara mengambil korma ketika kita sedang bertamu, semangatnya supaya tidak melukai hatinya ketika kita mengambil terlalu banyak. Bahkan ketika kita bertiga, saya misalkan, Umar Mita, di sini ada Agus, di sini ada Bambang. Saya tidak boleh berbisik-bisik. Kenapa saya tidak boleh berbisik-bisik ketika saya bertiga, di situ ada Bambang, kayak berbisiknya sama Agus, supaya kalau saya berbisik-bisik, itu dikhawatirkan akan melukai hatinya Bambang. Karena saya berbisiknya hanya sama Agus, tetapi tidak diketahui oleh Bambang. Walaupun yang saya bisikkan itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Bambang. Tapi dalam Islam itu tidak boleh, dalam sunnah. Kenapa? Supaya menjaga persaudaraan. Tidak melukai hatinya. Sampai urusan masak, kalau kita perhatikan, urusan masak kita, kalau kemudian kita paham hadisnya, apa sunnahnya kalau kita masak daging? Sunnahnya kalau kita masak daging itu adalah bagaimana kita memperbanyak kuah. Kenapa kita disuruh memperbanyak kuah? Karena sesungguhnya supaya tetangga kita yang mencium baunya daging yang kita masak, sesungguhnya itu kita bisa berbagi kuahnya masakan itu dan tidak hanya memberikan bau tapi tidak mencicipi rasanya. Makanya kita kalau masak daging diperbanyak kuahnya, kita berbagi sama tetangga kita. Bukan berarti nanti cuma kuahnya doang, ini kan contoh aja. Membuat mie ayam, airnya doang. Mie-nya mana Pak? Maaf Pak, perintahnya sunnah hanya airnya doang. Kan bukan gitu, itu letterlock. Disitulah kita akhirnya paham. Ini contoh-contoh sunnah kalau saya datangkan, mengalir Pak begitu banyak. Dan betul ternyata apa yang dikatakan oleh para ulama, semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan, semangatnya sunnah itu mempersaudarakan Pak. Supaya kita saling mencintai dan ketika kita saling bersaudara. Dan yang mempersaudarakan kita adalah Allah, yang mempersaudarakan kita itu semangatnya kitabullah, yang mempersaudarakan kita itu adalah semangatnya sunnah. Dan Nabi dipuji oleh Allah di dalam Quran bukan hanya sholat. Dipujinya Nabi bukan karena sabar. Dipujinya Nabi bukan karena hajinya saja. Tapi ternyata dipujinya Nabi di akhir surat Al-Fatah yang tadi kita terangkan, karena penuh kasih sayang kepada mereka yang beriman, dan itu dipraktikkan oleh para sahabat ketika mereka menjumpai itu dari Rasulullah SAW. Semangat betul Ustaz, saya tidak semangat. Ini menegur hati saya supaya selalu tumbuh rasa sayang kepada orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW itu sampai betul-betul beliau itu murka kalau ada orang yang kemudian menunjukkan gejala ingin untuk mereka itu saling membenci. Makanya saya pernah mendapati 2 riwayat Pak, bagaimana Rasulullah itu berusaha betul menutup segala kemungkinan yang bisa menjadikan antara orang-orang para sahabat itu saling membenci. Salah satunya adalah ketika kita mendapati Abu Dzar dan Bilal pernah bertengkar Pak, karena satu masalah sampai Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau secara refleks itu berkata kepada Bilal yang saat itu menyampaikan ide dan masukan. Usmut anta ya ibna sauda. Diam kamu, anak orang hitam. Masya Allah. Bilal kaget Pak, disebut Abu Dzar dengan panggilan tersebut.
Maka langsung Bilal tidak langsung marah. Masya Allah ya, sahabat itu kalau ada masalah langsung menyerahkan kepada Nabi dan tidak menyerahkan kepada diri dan nafsunya. Langsung berkata, saya tidak menghukumi perkataan ini sampai saya tanya kepada Rasulullah. Dan ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah kepada Abu Dzar dan berkata, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu masih memiliki perkara jahiliyah, wahai Abu Dzar, sampai kamu tega menyebut saudaramu sebagai orang hitam dari perempuan hitam. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah supaya menutup kemungkinan terburuk adanya perkara yang bisa memecah belah di antara orang yang beriman. Makanya kita jumpai pula di dalam riwayat yang lainnya adalah ketika pernah Muhajirin dan Ansor pernah bertengkar, lalu kemudian orang Muhajirin memanggil kaumnya, ya lil Muhajirin, orang Ansor memanggil, ya lil Ansor. Nabi langsung marah besar dan berkata, ini panggilan busuk ini. Bagaimana kalimat ini diperdengarkan sedangkan saya masih hidup di antara kalian. Itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya semangatnya kitabullah dan sunnah itu adalah semangat yang mempersaudarakan. Dan yang mempersaudarakan kita bukan presiden, yang mempersaudarakan kita bukan perdana menteri, bukan komunitas, dan bukan hobi. Serta yang mempersaudarakan kita bukan karena kita memiliki kecenderungan masalah yang sama. Tapi demi Allah yang mempersaudarakan kita di antara orang yang beriman, yaitu adalah Allah dan Rasul-Nya. Sampai kita jumpai semangatnya kitabullah dan semangatnya as-sunnah itu mempersaudarakan di antara orang yang beriman. Maka disinilah kita akhirnya memahami, dengan kebersamaan inilah kita akan saling mencintai. Makanya ada beberapa poin yang disampaikan oleh para ulama, apa yang akan didapatkan ketika orang itu saling mencintai. Satu, Allah itu memenangkan agama ini ketika Allah sudah mempertemukan antara Muhajirin dan Ansor. Berarti kebersamaan itu efeknya, impactnya itu langsung terkena kepada agama Allah dan menang agama Allah di atas muka bumi dengan salah satunya persaudaraan yang terbentuk yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Makanya Pak, lihat di sini poin yang pertama. Apa sih akibat yang didapatkan positifnya ketika Allah itu mempersaudarakan? Allah itu memenangkan agama ini setelah mereka saling bersatu padu karena keimanan, menghilangkan dan menahan hasadnya, kemudian bencinya kepada seseorang itu, lalu mereka bersatu padu karena agama Allah, maka agama Allah itu menang disebabkan mereka itu sudah bersaudara. Ketika sahabat itu masih di Mekah, adakah kemenangan yang mereka peroleh? Tidak ada. Tidak ada kemenangan satupun ketika Muhajirin dan Ansor itu belum berjumpa. Tapi Muhajirin dan Ansor ketika sudah berjumpa, disitulah perang Badar dimenangkan. Disitulah perang Uhud, disitulah perang Ahzab. Dan akhirnya Rasulullah memasuki kota Mekah, tepat dimulai ketika Rasulullah dan para sahabat itu pindah dan hijrah ke Madinah, ketika Muhajirin bertemu dengan orang Ansor, dan mereka luluh ketika dipersaudarakan oleh Allah, pada saat itulah kemenangan agama Allah itu tercipta. Semerbak wanginya agama ini sampai ke Indonesia, tanah yang kita cintai, dan kita akhirnya mendapatkan hidayah iman dari orang tua kita, disebabkan Allah memenangkan agama ini setelah Allah membersamakan antara Muhajirin dan Ansor. Coba kalau kita dapatin Muhajirin dan Ansor itu bermusuhan, Pak. Saling mencela, saling menghujat. Mungkin tidak ada pekerjaan mereka untuk mendakwahkan agama ini kepada seluruh masyarakat di kolong langit, Pak. Karena mereka akan sibuk bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Tapi disitulah kita dapati Muhajirin dan Ansor. Walaupun datang dari geografi teritorial yang berbeda, kulturnya berbeda, sifatnya berbeda. Tapi ketika mereka luluh dipersaudarakan oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah bayar cash. Allah berikan kemenangan kepada agama ini setelah Muhajirin bertemu dengan Ansor. Yang kedua, orang yang kemudian mereka itu sudah saling bersaudara, keutamaannya apa sih Ustadz? Yaitu adalah mendulang keberkahan dan pahala yang besar. Orang Pak kalau saling mencintai saja itu sudah akan dijanjikan oleh Allah. Dan satu hadis yang sangat terkenal yang sering kita jumpai. Sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nomor 2. Orang yang saling mencintai akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali adalah naungan dari Allah, Pak. Kalau dua saling mencintai itu apalagi kalau kemudian satu kaum saling mencintai satu kaum. Makanya kalau seseorang itu mampu mencintai saudaranya dengan benar, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar yang tidak pernah dia dapatkan kecuali dengan dia itu saling bersaudara dan saling mencintai karena Allah semata. Ya.
Makanya mungkin pernah mendapati satu hadis yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Ada orang Ansor yang dikabarkan oleh Rasulullah 3 kali sebagai penduduk surga. Sampai ada satu sahabat yang penasaran, namanya Abdullah bin Amr bin As, putra dari Amr bin As. Akhirnya tidur di sahabat Ansor itu yang dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga 3 kali. 3 hari bersama penduduk Ansor itu, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As ini tidak melihat keistimewaan apapun, sama kayak sahabat-sahabat yang lainnya. Pertanyaan Abdullah bin Amr itu adalah, kenapa sahabat ini dijanjikan surga sampai Nabi mengabarkan 3 kali? Dan ternyata terkuak, ternyata tersingkap jawabannya. Kenapa sahabat itu sampai menjadi penduduk surga dan dikabarkan oleh Rasulullah 3 kali? Karena banyak puasanya? Bukan. Karena banyak sholatnya? Bukan. Karena banyak jihadnya? Bukan. Karena banyak hajinya? Juga bukan. Tapi sahabat Ansor yang diterangkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, dia memasuki surga dan dikabarkan Nabi sampai 3 kali, disebabkan dia betul-betul menahan hasad di dalam hatinya ketika melihat saudaranya, ketika tidak punya keinginan keburukan pada hatinya, tidak ada hasad dalam dirinya ketika melihat orang yang beriman, maka Allah mengganjar pahala bersih hatinya dengan pahala surga untuknya. Walaupun ibadahnya mungkin tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Disitulah kita menjumpai orang yang mencintai dengan benar, melaksanakan kewajibannya. Maka sesungguhnya Allah memberikan keberkahan yang besar. Bahkan bisa jadi ibadah-ibadah mahdhah kita, walaupun biasa, tertutupi ketika kita punya semangat saling mencintai di antara orang yang beriman. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang kita harus mengerti adalah ketika kita saling mencintai, maka sesungguhnya kita akan terlepas dari dosa-dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya zina. Dosa besar itu bukan hanya membunuh. Dosa besar itu bukan hanya riba. Dosa besar itu bukan hanya ketika kita minum khamr. Tapi termasuk salah satu dosa besar itu adalah dosa besar kita dengan saudara-saudara kita ketika kita melanggar kehormatannya, ketika kita mendoliminya, ketika kita mencelanya, ketika mengambil sekeping dari kehormatan dirinya, atau mengambil sekeping dari hartanya, maka itu termasuk dosa besar. Dan orang ketika mereka sudah saling mencintai, mereka akan menjaga dirinya dari dosa kepada saudaranya karena tahu konsekuensi dosa besar itu bukan hanya berzina dan mencuri, tapi salah satunya berkaitan tentang perihal ketika dia banyak mendolimi saudaranya ketika tidak ada sikap untuk mencintai orang yang beriman. Dan itulah yang menjadikan kita paham kebersamaan ketika saling mencintai itu akan menjadikan kita mendapatkan 3 keutamaan ini. Maka kemudian, makanya disitulah akhirnya kita memahami ketika Allah, Fadil, ketika Allah kemudian sudah mempersaudarakan sesama muslim, disitulah lahirlah sebuah tanggung jawab. Disitulah kita kemudian memiliki tanggung jawab. Jadi setelah mukaddimah ini kita sampaikan secara panjang lebar, bagaimana kita mendapati Allah itu memberikan nikmat ketika kita bersaudara. Kita mendapati semangatnya kitabullah dan sunnah itu mempersaudarakan. Kita juga mengerti keutamaan apa setelah kita dipersaudarakan oleh Allah dari kebaikan hidup dunia dan akhirat kita. Disitulah akhirnya kita paham. Berarti mencintai itu adalah kewajiban, dan sesungguhnya dari kewajiban itu lahirlah tanggung jawab. Bagaimana seorang muslim, kalau mereka telah bertemu dengan sesama muslim yang sama-sama beriman, tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita wajib bukan hanya mencintainya, kita wajib bukan hanya menghormatinya, tapi kita diwajibkan untuk tidak melanggar kehormatannya, karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika kita mencintai seseorang. Saya kalau mencintai ibu saya tidak melanggar kehormatannya. Saya kalau mencintai bapak saya tidak melanggar kehormatannya. Saya kalau mencintai anak saya tidak melanggar kehormatannya. Maka ketika kita tahu bahwasanya cinta ini adalah perintah Allah, sama dengan perintah yang Allah berikan untuk sholat, sama dengan perintah yang Allah berikan untuk puasa, sama dengan perintah yang Allah berikan kepada haji dan umrah, berarti disinilah kita harus paham. Mencintai itu menerbitkan tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kita mencintainya, menjaga kehormatannya, dan tidak mendoliminya, baik dalam kondisi hidup dan mati. Makanya Bapak tahu ya, dan Ibu mesti mengerti, kita sama orang yang meninggal dunia saja tidak boleh kita membuka aibnya.
Orang yang memandikan saudaranya lalu melihat aib pada satu saudaranya yang dimandikan, itu pun tidak boleh dibuka aibnya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Sama yang meninggal dunia saja kita harus menjaganya. Tidak boleh kasar ketika memandikannya supaya kita tidak mendoliminya. Apalagi kepada orang yang beriman, maka kewajiban kita bukan hanya merayakan bagi kita mencintai seorang muslim, tapi juga berkomitmen untuk berpegang dengan tanggung jawab yang ada. Kalau sudah dipersaudarakan oleh Allah, tidak perlu melihat kelompok dan golongan. Siapapun yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti para sahabat, dan kita termasuk dalam koridor besar dari jalan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka sesungguhnya kita harus mencintainya, menjaga kehormatannya, dan kemudian tidak mendoliminya. Dan inilah yang harus kita lakukan. Setiap kecintaan itu melahirkan tanggung jawab itu mencintainya, menjaga kehormatannya, dan tidak mendoliminya. Dan itulah kewajiban yang lahir dari sebuah perasaan cinta yang ditumbuhkan oleh Allah pada hati kita. Kalau ada orang yang mengaku, kita harus mencintai seorang mukmin, nah, tapi dia mencela, dia menghujat, terutama kepada yang tidak sependapat dengan pendapat yang dia sampaikan. Dia mencela dan menghujat kepada orang yang tidak mengambil pendapat sesuai dengan pendapat kelompok dan golongannya. Berarti dia dusta dalam rasa cintanya. Cintanya fiktif, cintanya tidak murni, tapi cintanya hanya kepada kelompok dan golongan, bukan kepada sebuah bangsa besar yang bernama keimanan kepada Allah. Maka disinilah kita akhirnya paham ketika kita kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mencintai, ya, dalam kehidupan kita ketika kita diwajibkan untuk bersaudara, disinilah akhirnya paham. Makanya Allah lalu kemudian membuat bagaimana seseorang itu jangan sampai mereka itu melanggar sesuatu yang besar pada hidupnya ketika mereka tidak mampu untuk mencintai saudaranya. Makanya salah satu perkara yang harus kita pahami, kalau sudah bicara tentang persaudaraan, maka kita bicara tentang masalah kedoliman. Karena lawan persaudaraan itu permusuhan, dan permusuhan itu identik dengan kedoliman yang pasti diberikan sama orang yang kita musuhi. Makanya kita dapatkan, coba digeser, disinilah kita mendapati. Makanya di dalam Islam, salah satu perkara yang dibenci oleh Allah setelah kesyirikan itu adalah kedoliman. Bahkan syirik pun disebut oleh Allah kedoliman. Makanya sampai Hasan al-Basri itu berkata dalam salah satu riwayatnya, beliau mengatakan, Al-Dhulmu salasatun. Kedoliman itu ada 3. Ada kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah ketika dibawa mati, ada kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, ya, kecuali Allah balas kentan di dunia dan di akhirat, ada kedoliman yang diampuni oleh Allah. Kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah itu apa? Yaitu ketika berbuat syirik. Maka itu kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah ketika dia mendolimi Allah dengan mendatangkan tandingan bagi Allah sampai dia mati dan belum sempat bertobat. Ada kedoliman yang dimaafkan oleh Allah, yaitu kedoliman diri kita kepada diri kita ketika berbuat dosa dan kemaksiatan. Ada yang ketiga, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah itu kedoliman kita kepada saudara kita. Makanya orang kalau sudah tidak mampu untuk berkomitmen untuk mencintai orang beriman, sampai mudah baginya untuk melanggar kehormatan orang lain karena sudah tidak mau untuk mencintainya, ada kata-kata yang harus kita perhatikan untuk menasihati diri kita. Tolong disampaikan, kedoliman itu utang yang akan dibayar kontan di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah menyampaikan ketika kita menyimpulkan bab ini, Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 dosa yang balasannya itu tidak menunggu di akhirat, tapi balasannya di dunia dikasih, di akhirat juga dikasih. 2 kali dibalas oleh Allah. Apa itu? Al-baghyu wal uququ. Yang pertama adalah dolimnya kamu kepada sesama makhluk, dan yang kedua, ketika kita itu al-uquq, durhaka kepada orang tua kita dan mendolimi orang tua kita. Di situ kita jumpai, Masya Allah, kedoliman itu dibayar cash dan kontan. Kalau orang sudah tidak mampu mencintai, sudah tidak peduli tentang keutamaan saling mencintai di antara orang yang beriman, semangatnya bermusuhan, dan dia senang bermusuhan, dan tidak ada yang menyukai permusuhan itu kecuali adalah setan, baik dari kalangan jin ataupun manusia yang mencintai permusuhan, sampai dia melanggar kehormatan seorang muslim ketika dia itu membenci dan tidak ada komitmen untuk menjaga saudaranya ketika diperintahkan untuk mencintai. Kedoliman itu utang.
pasti akan kita bayar, kalau tidak di dunia dan pasti kita akan bayar lagi di akhirat. Makanya saya kemarin juga menyampaikan di majelis yang sebelumnya, Syekh Nabil Al-Iwadi itu menyampaikan sebuah peristiwa yang bagus Pak menjadi renungan. Beliau melihat ada satu video tikus ditangkap oleh seseorang yang rumahnya sering diganggu sama tikus. Tikus salah satunya ada yang tertangkap. Harusnya langsung dibunuh, tapi dia tidak langsung membunuh tikus. Membunuh tikus tentunya diperbolehkan, karena salah satu binatang yang diperbolehkan membunuh itu tikus. Tapi tidak boleh mendolimi, dan tidak boleh menyakiti. Tidak boleh kita potong kakinya lagi, tidak boleh. Kalau bunuh saja. Tikus itu ditangkap, dan tahukah kita ketika ditangkap, disiksa, dibakar ekornya. Ketika tikus itu kesakitan, dia berontak, dan akhirnya lepas dari pegangan. Lalu lari ke dalam rumah orang yang membakar. Dan pemilik rumah begitu kesulitan untuk mengejar tikus itu, karena sudah terlalu kesakitan ekornya dibakar, sampai dia kemana, kesana kemari, dan akhirnya 1 jam setelah kemudian tikus itu terbakar, bersama dengan terbakarnya tikus itu, terbakarnya rumah tersebut. Makanya sampai kemudian Syekh Nabil, salah satu ulama besar itu, berkata mengomentari peristiwa itu, dan videonya masih bisa kita cek di YouTube. Maka beliau Syekh Nabil sampai mengomentari, kalaulah engkau dolim kepada tikus itu dibalas oleh Allah, apalagi kedolimanmu kepada manusia. Hadis itulah kita akhirnya paham. Orang kalau sudah tidak ada komitmen untuk berukhuwah, orang kalau sudah tidak ada komitmen untuk saling mencintai di antara sesama saudara muslim dan imannya, pasti akan terperosok kepada dosa besar yang dia tidak sadari. Dia akan mudah untuk mendolimi, dia akan mudah untuk menerjang kehormatan siapapun yang dia halalkan permusuhan dengannya atas nama hawa nafsunya dan mengikuti bisikan setan untuk saling bermusuhan. Dan inilah yang kita khawatirkan. Makanya sampai kita menjumpai ada 2 surat yang dimulai dengan kata wailun, yaitu al-mutaffifin dan al-humazah. Dan kalau kita mengatakan wailul lil mutaffifin, yang kedua wailul likulli humazatil lumazah. Kalau tidak pernah memulai surat, 114 surat di dalam Al-Quran dimulai dengan kata wailun, kecuali hanya pada 2 surat ini. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi yang mengurangi timbangan. Hati-hati sama harta orang lain. Kalau kamu dolimi hartanya orang lain, hati-hati. Itu kedoliman yang akan dibayar kontan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah, yaitu celaka itu bersama dengan mereka yang menodai kehormatan saudaranya dan mendolimi kehormatan saudaranya. Jadi kedoliman kepada saudara itu 2 bentuknya. Kalau tidak mendolimi hartanya, maka engkau dolimi kehormatan dirinya. Dan Allah sampai memulai 2 surat dengan kata wailun untuk menunjukkan kepada kita peringatan Allah tegas kepada orang yang berani melanggar 2 dosa yang Allah sudah ingatkan pada 2 surat ini. Kamu mengambil harta saudaramu, entah itu dengan mengambilnya secara dolim atau kamu berhutang tapi tidak niat untuk membayar, hati-hati. Allah akan bayar kontan apa kedoliman terhadap saudaramu. Yang kedua, hati-hati kalau kamu sudah melanggar kehormatan orang. Kalau kamu sudah melanggar kehormatan orang, maka Allah yang akan membalaskan kedoliman itu, karena Allah adalah zat yang paling benci dengan kedoliman. Makanya dalam salah satu firman-Nya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman pada diriku dan sifatku. Itu kata Allah. Sebagaimana aku haramkan kedoliman ada pada sifatku, aku haramkan kedoliman pun dalam kehidupan manusia. Dan itu menjadi sebuah peringatan yang harusnya kita ingat betul. Komitmen kita mengikuti kitabullah dan komitmen kita mengikuti sunnah itu harus berbanding lurus dengan komitmen untuk saling mencintai, dan mencintai itu melahirkan tanggung jawab. Bagaimana kita mencintainya dengan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartanya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu dikatakan muslim apabila orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Dan itu adalah salah satu komitmen besar sebagai seorang muslim. Yang mana hari ini saya tidak tahu kenapa itu menguap dan hilang hampir di rata-rata dada kaum muslimin. Kita ini sedih Pak, kadang-kadang. Majelis ilmu banyak diselenggarakan di mana-mana.
Ya. Kemudian ketika dia diselenggarakan di mana-mana, tapi komitmen untuk saling menjaga persaudaraan dan tidak mendolimi orang itu malah hilang. Dan ini yang kita khawatirkan. Makanya kadang-kadang akhirnya kita itu berpikir, justru orang yang ahli ibadah itu belum tentu dia punya komitmen untuk menjaga kehormatan. Orang yang alim pun juga belum tentu dia menjadi orang yang menjaga kehormatan orang. Makanya sampai kita dapati perkataan Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Ada orang yang alim terkadang, dia mampu meninggalkan dosa riba, mampu meninggalkan dosa zina, mampu meninggalkan dosa membunuh, mampu meninggalkan dosa-dosa yang besar, contoh minuman keras. Tapi walaupun dia meninggalkan dosa zina, riba, membunuh, tapi ternyata dia tidak mampu menjaga dirinya dari dosa untuk tidak menzalimi saudaranya, tidak menghujat kehormatan saudaranya. Dan Imam Syaukani mengatakan, kadang-kadang itu juga dilakukan sama orang yang punya ilmu. Padahal kita harus paham, kalaupun saya, Bapak, kita bisa membaca kitab, kita bisa menyebutkan referensi yang mungkin tidak diketahui orang. Bukan berarti itu menjadi legitimasi bagi kita untuk menghujat dan mencela orang lain dengan apa yang kita miliki, ketika kita begitu gampang memvonisnya dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Maka inilah yang menjadikan seorang muslim mengerti betul. Inilah yang menjadikan seorang mukmin itu paham betul. Disitulah kita akhirnya mengetahui, ternyata Masya Allah, belum tentu orang-orang yang mereka itu memahami ilmu, mereka adalah orang yang berkomitmen untuk menjaga kehormatan saudaranya. Dan itulah pinternya setan. Setan tahu pada bidang apa untuk menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Kalau ada orang yang belum berilmu, maka akan digoda dengan khamr, digoda dengan perempuan, digoda dengan laki-laki, dengan harta yang haram. Itu sudah cukup. Tapi kalau setan mengetahui bahwasanya fulan ini sudah mulai berilmu, sudah mulai mengaji, tahu kalau digoda dengan khamr sudah tidak laku, digoda dengan perempuan mungkin sudah tidak laku, digoda dengan dosa-dosa yang lain mungkin sudah tidak laku. Akhirnya dijadikan bagaimana dia begitu mudah untuk menerjang kehormatan orang tanpa menyadari bahwasanya itu adalah dosa yang besar, bahkan melebihi dosa riba yang telah dia tinggalkan mungkin. Tahukah kita Bapak dan Ibu, dosa riba itu memiliki 73 pintu sampai 79. Bid'un wa sab'una baban. Riba itu 73 sampai 79. Kata bid'un itu 3 sampai 9. Apa yang paling ringan dari dosa riba? Berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bukan nikah, berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Tapi itu yang paling ringan. Apa yang paling berat? 73-nya itu apa, Ustaz? Yang paling berat dari dosa riba itu bukan berzina dengan 100 gadis. Bukan. Tapi yang paling berat dari dosa riba itu adalah ketika engkau menerjang kehormatan seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah yang kita khawatirkan. Setan itu menjadikan kita jijik sama zina. Setan itu kadang-kadang membiarkan kita jijik sama khamr. Setan itu kadang-kadang membiarkan kita jijik sama kemudian membunuh saudara muslim. Tapi setan itu terkadang menjadikan kita melihat dosa kedoliman kepada saudara kita seakan-akan itu tidak dosa besar dan kita halal melakukan apapun untuk menghujat siapapun, terlebih dalam perkara-perkara hal yang kita tidak sependapat dengan orang yang ada di depan kita. Waliyadzubillah, dan kita khawatir tentang itu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti orang kalau paham tentang sunnah, bukan hanya komitmen mengikuti sholat sunnahnya Rasulullah, bukan hanya komitmen untuk mengikuti sunnah puasanya Rasulullah, bukan hanya berkomitmen untuk mengikuti tawaf sunnahnya Rasulullah, tapi kalau dia betul-betul paham garis besar ajaran Rasulullah, pasti salah satu garis besar ajaran sunnah Rasulullah itu adalah bagaimana dia berkomitmen untuk saling mencintai kepada mereka yang sesama beriman kepada Allah, karena dia membaca ayat 29 dalam surat Al-Fatah, ruhama'u bainahu. Saling mencintai, dan mencintai itu adalah komitmen menjaga kehormatannya. Selama kita berada pada pokok-pokok haluan besar
jalan kebenaran kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah kemudian akhirnya kita memahami. Pertanyaan kita, Ustadz, kenapa kita mendapati orang begitu mudah untuk menerjang kehormatan orang lain? Kenapa sih orang itu kok begitu mudah menerjang kehormatan orang lain? Kenapa orang itu tidak ada komitmen untuk menjaga kehormatan saudaranya? Kenapa? Ada beberapa hal yang kita baca dari penjelasan para ulama kenapa hari ini kita hidup pada zaman ketika kehormatan orang itu begitu murah. Kehormatan itu mahal kalau itu satu kelompok dengan kita. Kehormatannya mahal kalau dia itu satu golongan dengan kita. Tapi kalau dia sudah tidak berada pada satu golongan dengan kita dan tidak berada pada satu kelompok dengan kita, kehormatannya murah benar, bahkan tidak ada harganya menurut mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa kita suka sekali menerjang kehormatan orang lain? Kenapa kita gampang untuk memvonis orang lain? Kadang-kadang hijrahnya baru berjalan setengah tahun, sudah begitu banyak orang yang dia hujat selama dia hidup. Kalau kadang-kadang kita jumpai ada orang yang baru berjalan sebentar, dia sudah begitu banyak orang yang kemudian dia celah. Padahal amalan hijrahnya dan amalan taubatnya pun belum tentu diterima oleh Allah. Berapa banyak orang yang kumpul di majelis ilmu, satu kali sepekan membahas kitab ini, membahas kitab itu. Pahalanya aja belum tentu diterima. Apakah melakukan itu diterima oleh Allah? Tapi dia sudah didahului dengan hujatan dan celaan kepada orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaan kita, kenapa banyak orang yang gampang untuk menghujat kehormatan orang lain? Setidaknya ada 4 jawaban. 1, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Padahal ini merupakan perkara yang menjadikan Allah tidak pernah menolong orang yang memiliki sifat semacam ini. Maaf, tolong tampilkan lagi. Tahukah kita, merasa lebih baik itu penyebab pertama orang itu gampang untuk menghujat kehormatan orang lain. Bukankah iblis itu merendahkan kehormatan Nabi Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Padahal yang disampaikan oleh iblis itu ya salah. Kata siapa api lebih baik daripada tanah? Bukankah tanah, kata Imam Ibnu Qayyim, lebih baik daripada api? Sifatnya api membakar, menghanguskan, meniadakan. Sifatnya tanah menumbuhkan, membuahkan, menjadikan ada. Itu sifatnya tanah. Tapi karena sudah sombong duluan, maka akhirnya logika dan kesimpulannya salah karena didasari sudah sifat merasa lebih baik. Orang kalau sudah merasa lebih baik itu tidak ngerti kekurangan dirinya. Mau dia bisa baca Quran atau tidak, baca kitab bisa atau tidak, tidak peduli. Pokoknya dia sudah merasa lebih baik. Makanya kita harus paham, ilmu yang kita pelajari itu bukan menjadikan kita lebih baik di hadapan manusia. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Tapi ilmu yang kita dapatkan dan sunnah yang kita pelajari itu harusnya menjadikan kita mengerti dan paham. Bisa jadi ada orang lain yang menurut mata kita jelek, tapi bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah. Makanya kalau orang sudah terkena sifat yang semacam ini susah. Makanya inilah alasan yang dikatakan oleh para ulama salaf. Kenapa Allah itu menolong Nabi Adam dan membimbing Nabi Adam untuk bertaubat, tapi Allah tidak membimbing iblis untuk bertaubat. Padahal sama-sama satu kesalahan. Kesalahannya iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Kesalahannya Adam itu memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Frekuensinya sama, satu kali kesalahan. Tapi Allah bimbing Nabi Adam sampai Nabi Adam menyesal, meneteskan air mata bertahun-tahun ketika mengingat dosanya itu, sampai terucaplah doa yang pernah dipanjatkan Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi di sisi yang lainnya, iblis itu juga melakukan frekuensi kesalahan juga satu volumenya. Tapi kenapa Allah tidak pernah membimbing iblis untuk bertobat sebagaimana Allah membimbing Nabi Adam bertobat walaupun sama-sama satu kesalahan? Bedanya cuma simpel. Iblis tidak pernah merasa salah dan dia merasa benar dengan apa yang dilakukan. Adapun Adam merasa bersalah ketika dia memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Itulah yang membedakan nasib mereka ketika balik dalam kehidupan di akhirat kelak. Yang satu berujung manis kepada surga, kembali kampung halaman pertamanya. Yang satu berujung pahit getir ketika
Kembalinya ke kampung halaman, kepada kampung akhiratnya adalah neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Merasa lebih baik. Mendolimi banyak orang. Coba lihat orang kalau sudah merasa lebih baik. Apa sih dia itu? Tidak penting. Apa sih yang dibanggakan dari orang semacam itu? Tidak berilmu. Dan selalu begitu. Cara bicara dan intonasinya saja sudah tidak memperlihatkan adab sebagai seorang muslim. Padahal pada saat itu dia sedang membicarakan muslim dan bukan membicarakan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya ini kita khawatirkan semacam itu. Yang kedua, kenapa kita begitu gampang untuk menghujat orang lain? Karena kita memaksumkan kelompok kita. Ya. Ingat, memaksumkan itu apa, Ustaz? Memaksumkan itu artinya memandang sempurna dan tidak ada satu kesalahan sedikit pun. Itu namanya maksum. Dan ingat, kesempurnaan itu miliknya Rasulullah. Dan kesempurnaan itu telah hilang bersama dengan wafatnya Rasulullah. Tidak ada lagi yang maksum. Tapi kalau orang sudah betul-betul memaksumkan kelompoknya, bahwasanya dirinya dan kelompoknya tidak ada yang salah, maka dia akan memakai kacamata yang bening ketika melihat teman-teman satu kelompoknya, dan dia itu akan memakai kacamata hitam ketika melihat orang lain yang tidak satu kelompok dengan dia. Akhirnya apa? Akan dijatuhkan kehormatannya. Karena apa? Merasa kebenaran mutlak itu dipegang oleh dia dan teman-temannya saja, dan tidak ada kebenaran yang lainnya yang pada kelompok orang lain. Kan begitu. Padahal siapa yang sempurna di atas muka bumi ini? Tidak ada. Setingkat sahabat pun ada nggak yang melakukan kesalahan? Para sahabat itu maksum secara global, tapi tidak maksum secara pribadi-pribadi. Itu para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim. Kita ambil contoh ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah beliau ditanya, bagaimana seorang perempuan kalau dia itu meninggal suaminya tetapi dalam kondisi hamil? Masa iddahnya itu mengikuti masa iddah hamil atau masa iddah meninggal dunia? Karena kan dua itu beda. Kalau masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari, kalau masa iddah melahirkan itu sampai lahir. Mana yang kemudian harus diambil sama perempuan semacam itu? Ali bin Abi Thalib berkata, masa iddah perempuan itu dilihat mana sisanya yang lebih panjang. Kalau suaminya meninggal ketika dia akan melahirkan, berarti masa iddah meninggal lebih lama, yaitu yang diambil. Tapi kalau suaminya meninggal di awal-awal dia hamil dan proses kelahirannya masih 8 bulan, berarti yang lebih panjang itu masa iddah melahirkan, yang diambil masa iddah melahirkan. Tapi apakah perkataan Ali itu benar? Ternyata ada seorang perempuan yang berkata, di satu riwayat yang lainnya, ada seorang perempuan baru saja meninggal suaminya, setelah itu beberapa hari dia melahirkan. Langsung ditamar sama salah satu orang yang mengenalnya dan diajak menjadi istrinya. Lalu dia berkata, gimana kamu melamarku padahal baru saja meninggal suamiku beberapa pekan yang lalu? Lalu kemudian sahabat tersebut, kan kamu sudah melahirkan. Lalu wanita tersebut, sahabat wanita itu berkata, saya tidak akan putuskan ini sampai saya tanya kepada Rasulullah. Lalu ketika ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, kalau kamu mau terima, ya Rasulullah baru meninggal suamiku. Iddahmu dihitung ketika melahirkan, bukan dihitung ketika meninggal suami. Lihat, sahabat Ali yang kita mencintainya dan wajib mencintai sahabat Ali. Karena beliau adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Sahabat Ali adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Suaminya, istrinya itu adalah penduduk surga. Putra-putranya adalah para penghuni surga dari kalangan pemuda. Tapi Ali salah. Kesalahan Ali tetap mendapatkan 1 pahala. Kenapa? Seorang mujtahid itu kalau benar dapat 2, kalau salah itu dapat 1. Dan kesalahan beliau tidak disengaja. Kenapa beliau tidak tahu tentang riwayat perempuan itu yang bertanya kepada Rasulullah tentang masa iddah? Karena tidak setiap sahabat itu setiap detik menemani Rasulullah. Kalau sahabat itu salah, apalagi ulama hari ini, apalagi kelompok dan orang yang sedang kita gandrungi pendapatnya, belum tentu itu semuanya benar. Orang kalau sudah terkena penyakit memaksumkan kelompok dan golongannya, pasti akan gampang untuk mencela dan menodai kehormatan saudaranya. Yang ketiga, tidak memahami perbedaan para ulama. Nah, kalau sudah tidak memahami perbedaan ulama, ya parah. Akhirnya apa?
Seakan-akan pendapat itu hanya datang dari ulama dia dan tidak ada tempat bagi ulama yang lainnya. Padahal Masya Allah, banyak sekali yang kita harus pahami tentang memahami perbedaan para ulama. Kapan-kapanlah kita bahas ini yang lebih panjang. Kalau sekarang tidak panjang waktu kita. Tapi yang jelas, salah satu sebab orang itu akhirnya begitu gampang menerjang kehormatan orang lain itu apa? Yaitu adalah ketika mereka itu tidak memahami perbedaan ulama. Sehingga siapapun yang ulamanya tidak sama dengan dia, maka dia akan terjang kehormatannya. Dan kemudian yang keempat, salah satu penyebab orang itu gampang menodai kehormatan orang lain itu apa? Fanatik buta. Nah, fanatik itu luar biasa. Dan fanatik itulah yang menyebabkan orang Yahudi tidak mau masuk Islam itu ya karena fanatiknya mereka kepada ulama-ulama mereka. Walaupun mereka tahu bahwasanya Muhammad yang ada di Arab itu adalah Muhammad yang mereka baca di dalam kitab Taurat. Tapi karena kefanatikan mereka menolak apa yang mereka baca di dalam kitab Taurat dan mengikuti pendapat ulama dan rahib-rahib mereka. Dan itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 89. Fanatik buta itu menjadikan orang gelap mata untuk suka mencela siapapun yang tidak sama dengan pendapat kelompok dan golongannya. Makanya pernah terjadi ada orang itu fanatik buta kepada satu madhab, karena dia benci kepada madhabnya Imam Syafi'i sampai dia itu berani membuat hadis palsu hanya untuk menyerang madhab Syafi'i. Karena saking dia itu fanatik kepada madhabnya. Dia sampai membuat hadis palsu. Saya kunu fi ummati rajulun adharu min iblis sama Muhammad bin Idris. Nanti akan datang satu manusia yang dia lebih berbahaya daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Siapa yang dimaksud oleh mereka dengan hadis palsu ini? Yaitu Imam Syafi'i, supaya orang itu tidak belajar kepada Imam Syafi'i. Masya Allah. Fanatik buta itu yang mencela, memvonis dengan prematur, tidak memperhatikan kaidah ketika menjatuhkan vonis, kemudian dihujat, dikatakan berbagai macam dengan sebutan yang tidak selayaknya, bahkan pada zaman dulu sampai rela membuat hadis palsu hanya untuk menjatuhkan kehormatan mereka yang mereka benci. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya Masya Allah, betapa masalah kehormatan seorang muslim itu tidak sesederhana yang sering kita bayangkan. Dia masalah gede. Dan inilah yang menjadikan orang begitu mudah untuk menerjang kehormatan saudaranya. Maka kemudian yang terakhir, pembahasan kita itu adalah gimana Ustadz? Kiatnya kalau kita menghadapi kedoliman orang itu menerjang kehormatan kita. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita hadirkan untuk kita, termasuk saya ini, karena setiap orang pasti pernah menjadi objek kedoliman pada hidupnya. Ada 5 perkara yang kita harus pahami. Kalau tiba-tiba kita sudah memahami pentingnya materi untuk menjaga kehormatan saudara kita, tapi ternyata ada orang yang tetap tidak peduli dengan kehormatan siapapun, kecuali kehormatan dirinya dan kelompoknya, sampai kita dihujat kehormatannya sama dia, ada 5 tips yang membuat kita bisa melewati kedoliman yang kita dapatkan. Apa itu yang pertama? 1. Allah dan Rasul saja tidak selamat dari kedoliman, apalagi kita. Ya, Allah itu dihujat dan dicela. Rasulullah yang sempurna akhlaknya pun tidak selamat dari kedoliman lisan manusia. Bahkan sampai Rasulullah 1400 tahun sudah dikuburkan, orang itu masih banyak yang mendolimi Rasulullah. Menggambar karikatur Rasulullah, sama perempuan-perempuan, seakan-akan mereka ingin mengidentifikasi Nabi itu doyan perempuan. Ada gambar karikatur Rasulullah dengan anak kecil, ingin mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad yang kita cinta itu pedofilia. Na'udzubillah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Disitulah kita paham. Kalau Allah dan Rasul aja tidak selamat dari kedoliman, apalagi kita. Imam Ibnu Hazm berkata, orang yang berpikir di dunia ini akan selamat dari hujatan, maka dia telah miring akalnya. Tidak mungkin Bapak dan Ibu kita ini ada yang pro seneng sama kita semuanya. Tidak mungkin, mustahil itu terjadi. Mustahil Ustaz. Iya, itu saking ditekankannya. Mustahil itu akan terjadi. Nah, disinilah kita akhirnya paham. Kalau kita menghadapi kedoliman, 1, pastikan Allah dan Rasul saja tidak selamat dari kedoliman, apalagi kita. Yang kedua, bisa jadi kita didolimi, tapi bisa jadi ada hikmah kebaikan. Saya pernah mendapati kisah nyata seseorang, dia didolimi sama circle-nya sendiri,
Setelah itu circle-nya meninggalkan dia. Lalu akhirnya datang bergelombang-bergelombang. Orang yang menggantikan circle yang pernah mendoliminya digantikan dengan orang yang jauh lebih baik, jauh lebih tulus membantunya dalam dakwah daripada circle yang pertama. Itu beliau ceritakan. Dan itu yang kita dapati. Bisa jadi ada orang yang mendolimi kita, karena pada dasarnya Allah ingin menjauhkan dari keburukan orang tersebut. Buat apa kita dekat sama orang yang tidak menghormati kehormatan orang? Bapak dan Ibu, jangan pernah mendekat sama orang yang begitu gampang memvonis dan menghujat. Hari ini kita selamat dari hujatan dia ketika kita diajak menghujat orang lain. Besok pun kita tidak akan selamat kehormatan kita di belakang kita ketika dia mungkin akan menghujat kita karena kesalahan kecilnya kita. Maka pastikan bisa jadi kedoliman yang kita hadapi karena ada hikmah kebaikan. Yang ketiga, kalau kita ngerti sakitnya terdolimi, kalau kita paham betapa sakitnya ketika kehormatan kita dilanggar, kerasa betul di hati kita, kerasa betul di jiwa kita, itu harusnya menjadi pelajaran besar. Jangan suka untuk mendolimi orang lain. Orang yang mempelajari agama yang hak ini, komitmen dia beribadah beriringan dengan komitmen dia berakhlak, dan salah satu bentuk akhlak itu tidak mendolimi orang lain. Jangan sakiti dolimi orang lain kalau diri kamu aja sudah tersakiti dengan kedoliman yang pernah kamu dapatkan dari orang lain. Yang keempat, yaitu kalau kita terdolimi ada 3 pilihannya. Membalasnya yang setimpal, atau yang kedua memaafkannya, atau yang ketiga memaafkan dan tetap berbuat baik walaupun dia sudah mendolimi harta dan kehormatan kita. Boleh kita membalasnya Ustadz? Boleh. Contoh, Bapak disebut anjing, nah Bapak balas anjing juga kamu. Monyet lo, monyet juga. Sesat lo, sesat juga. Boleh membalasnya. Setimpal dan tidak boleh berlebihan. Disebutnya monyet, jawabnya semua. Kamu semut, kucing, kambing, tidak boleh. Setimpal saja. Ya. Bahkan kita boleh nggak mendoakan. Boleh mendoakan dengan keburukan atas kedolimannya. Boleh kedoliman itu didoakan dengan keburukan bagi yang mendolimi kita. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya bahwasanya kedoliman yang kita boleh kita balas dengan Allah itu membalas kedoliman dia kepada kita? Loh, kita apa nggak mendengar kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau pernah didolimi seseorang, dikatakan sholatnya tidak becus, maka Sa'ad bin Abi Waqqas, pemilik doa yang sangat mustajab itu, mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, kalau dia menghujatku, memfitnahku karena sesuatu yang tidak diniatkan karena Engkau, ya Allah, maka sesungguhnya timpakanlah dia 3 perkara. 1, miskinkan terus. 2, jadikan umurnya panjang. Yang ketiga, beri fitnah dia sebelum dia mati. 3-tiganya dibayar kontan, cash oleh Allah. Orang yang mendolimi Sa'ad bin Abi Waqqas, panjang umurnya, sampai alisnya aja beruban. Panjang umurnya. Yang kedua, dijadikan dia bukan hanya panjang umur, tapi dijadikan miskin terus tidak punya rumah. Dan yang ketiga, fitnah. Apa fitnahnya? Dia suka menggoda perempuan-perempuan di depan pasar ketika ditanya, kenapa kamu tega melakukan itu? Karena dosa yang pernah saya lakukan kepada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Boleh dibalas dengan doa. Tapi kalau memaafkan, silahkan. Kalau memaafkan dan tetap berbuat baik, itu lebih baik dan lebih utama. Karena apa? Orang yang nanti akan mendapatkan pahala yang besar, sampai saking besarnya pahala Allah itu akan memberikan langsung dan tidak diwakili malaikat. Siapa itu? Orang-orang yang mereka dulunya ketika hidup di dunia terdolimi dan tetap berbuat baik kepada mereka yang mendolimi mereka. Makanya ada satu riwayat, ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, ya, maka kemudian ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, maka malaikat berseru, aina haula ajruhu Allah. Mana orang-orang yang pahalanya langsung dikasihkan sama Allah? Yang menyambut seruan itu bukan orang yang sholat. Yang menyambut seruan itu bukan orang yang puasa. Yang menyambut seruan para malaikat itu adalah orang yang terdolimi dan tetap berbuat baik kepada mereka yang mendolimi mereka. Walaupun terdolimi dan tetap berbuat baik, maka mereka menyambut seruan malaikat itu dan ditaruh pada satu tempat. Pada tempat itulah mereka itu akan diberikan pahala yang langsung oleh Allah dan tidak diwakili oleh malaikat. Ya, yang kelima, tips menghadapi kedoliman. Jangan biarkan dada kita terbakar dengan kedendam. Biarkan kedoliman itu dituntaskan oleh Allah. Karena Allah itu tidak pernah membiarkan kedoliman kecuali Allah balas di dunia dan di akhirat. Tenang kita.
Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Keimanan itu tidak hanya berbanding lurus dengan sholat. Keimanan itu tidak hanya berbanding lurus dengan kita melaksanakan puasa Ramadan sebentar lagi. Menjaga diri khamar, menjaga diri riba. Bukan hanya itu. Tapi salah satu komitmen orang yang beriman. Hatinya mampu untuk mencintai saudaranya dan kecintaan itu melahirkan tanggung jawab. Menjaga kehormatannya. Selama mereka itu adalah saudara-saudara kita di dalam jalan kebenaran menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan hati kita saling mencintai. Semoga Allah jauhkan hati kita dari ghil dan hasad atas nama ilmu, atas nama apapun dalih dan pembenarannya. Semoga Allah itu menjaga kita saling bersaudara. Karena agama ini memiliki PR yang begitu banyak. Dan PR itu tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan kita bersama-sama saling mencintai, menjaga persaudaraan dan kehormatan di antara saudara-saudara kita yang beriman. Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Senang sekali menyapa seluruh masyarakat yang ada di Jerman. Masya Allah, ya nikmat luar biasa dengan fasilitas yang ada ini. Allah memudahkan kita untuk berjumpa dan bersua walaupun hanya di dunia online. Ribuan kilometer terbentang jarak di antara kita. Tapi suara kita begitu dekat seakan-akan kita berhadapan. Fisik kita terbentang dengan lautan dan samudra. Tapi jiwa kita saling bertemu ketika mendengarkan nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita tetap dipersaudarakan oleh Allah dalam keimanan. Semoga kita menjadi keluarga di tengah keramaian umat. Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Walaupun saya tidak melihat satu persatu jamaah yang ada di Jerman. Karena yang ada di depan saya ini tidak ada gambarnya. Sampaikan salam takzim saya kepada semua saudara-saudara yang beriman di Jerman. Semoga segera kita bersua bukan hanya di dunia online. Semoga dengan berlalunya badai ini dan mendung ini, kita akan bertemu pada kesempatan dan kondisi serta keadaan yang jauh lebih baik. Saya mencintai Bapak dan Ibu karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dipersaudarakan dan dijauhkan dari segala macam bisikan syaitan. Dan bisikan yang kita khawatirkan itu bisikan tahrish. Apa itu tahrish, Ustaz? Bisikan yang tidak pernah putus dari syaitan supaya kita bisa bermusuhan. Semoga kita saling mencintai karena Allah sampai kita menutup mata berpindah ke alam barzah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Sabto sebagai host pada acara kita kesempatan sore kali ini. Jazakallah khair, Ustaz. Ini mungkin dari Jerman, sebenarnya dari Munich ada yang mau sapa dulu, Ustaz. Mungkin dari betul. Dan Bu Ani, boleh di-unmute dan dibuka. Jadi Ustaz bisa tatap langsung. Kameranya bisa dibuka. Bu Ani, dengar suara saya, Bu Ani? Assalamualaikum, Dengar, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bapak. Assalamualaikum. Saya tidak bisa ngelihat sebentar. Sebentar, Bapak. Saya ingin bertemu dengan keluarga di Jerman. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ahlan, Bapak. Udah kelihatan. Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami pada kesempatan ini sesuai dengan tema juga mendapatkan kehormatan sebagai perwakilan dari PM3, yaitu Perhimpunan Masyarakat Muslim Muslim. Dalam hal ini kami sangat mengucapkan terima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dalam kondisi seperti ini dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kajian atau nasihat yang dibawakan oleh Ustadz Umar dengan tema menjaga persaudaraan, menjaga kehormatan saudara kita dengan baik. Jadi kami atas nama jamaah sangat berterima kasih atas sharing ilmu yang diberikan Ustadz kepada kami, dan ini sangat bermanfaat, terutama topik yang sangat tepat dalam kondisi seperti ini. Kemudian kami kurang lebih mungkin dapat menarik kesimpulan dari ceramah tadi, yaitu yang pertama bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, karena nikmat itu jauh
lebih banyak dibanding ujian yang kita terima seperti virus COVID ini. Betul, Bapak. Dalam ayat tadi Ustaz juga telah menyinggung, yaitu kita harus wadhkuru nikmatallah, kita harus selalu bersyukur atas nikmat, karena dengan nikmat tersebut kita akan dipersaudarakan oleh Allah, yaitu dengan fa'asbahtum binikmatihi. Ikhwana. Kemudian hal tersebut yang terpenting yaitu bagaimana kita saling mencintai, yaitu dengan menjaga kehormatan saudara kita dan juga tidak mendoliminya. Sehingga kita dapat menerima hikmah, diantaranya itu dapat memetik keberkahan yang luar biasa dan dapat terhindar dari dosa yang besar. Kami atas nama jamaah, mewakili jamaah PM3, kami sangat mengucapkan terima kasih atas sharing ilmu ini, dan juga kami akan menyampaikan salam dari jamaah semuanya, dan mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan dalam kajian online di waktu yang lain. Amin, Demikian insyaallah. yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mengambil hikmah dari pelajaran ini, yaitu yang pertama, kita harus merasa tidak lebih baik dari orang lain, dan juga bisa mampu menahan diri untuk tidak menzolimi orang lain yang merupakan dosa besar tersebut. Amin, insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak-bapak. Silakan, mungkin Ibu Ani ada tambahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Umar Mita. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Saya atas nama pribadi, tadi semua sudah terwakilkan oleh Pak Popon. Saya cuma mengucapkan jazakallahu khair atas ilmu sharingnya yang sudah diberikan. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz bisa bertanya. Silakan Bapak. Bisa masuk suara saya? Masuk. Suara, alhamdulillah. Silakan Bu Ani, silakan ya. Pak Popon. Jadi saya ingin bertanya dan berkaitan dengan kisah Nabi Ayub tadi ya. Iya Bapak. Nabi Ayub itu diuji luar biasa dalam umur 70, yang ujian yang sangat berat. Pertanyaan kami adalah masalah membedakan nih, kapan memohon bantuan kepada Allah dan kapan kita bersabar ya. Jadi kapan nih batasannya? Karena Allah kan pada prinsipnya sangat mencintai umatnya bagi yang selalu memohon, meskipun ujiannya sangat kecil. Ya. Dalam hal ini bagaimana cara membedakan minta dulu atau kita bersabar dulu? Demikian Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa pertanyaannya. Pak Popon yang semoga Allah rahmati dan seluruh keluarga muslim yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terdapat perbedaan antara ridho dengan sabar. Orang yang bersabar adalah orang yang mereka senantiasa terus berdoa kepada Allah. Dan dia meminta supaya diberikan kebaikan dan dijauhkan dari mandharat. Itu tingkatan orang yang bersabar. Dan itu pun sudah tingkatan luar biasa. Tapi di samping ada tingkatan sabar, ada tingkatan ridho, Pak. Nabi Ayub itu sampai pada tingkatan ridho. Kalau orang sudah ridho, maka sesungguhnya dia tidak akan menuntut. Karena orang yang ridho itu hanya menerima dengan tulus apa yang telah dia peroleh dari orang yang telah dia ridhoi. Suami istri, Pak, kalau dia itu sudah ridho, Pak, apapun yang diberikan pasangannya pasti akan diterima. Bahkan dia tidak tega untuk mengucapkan kata-kata mungkin kepada suaminya minta ini dan minta itu. Kenapa sih kok nggak minta sama suamimu? Saya sudah terlalu ridho sama dia. So, apapun yang dikasihkan kepada saya terima. Itu namanya ridho, Pak. Dan Nabi Ayub itu sudah pada tingkatan ridho. Orang yang ridho itu mau dikasih apapun pun akan diterima. Tapi bukan berarti ketika kita sedang berusaha untuk ridho, kita tidak boleh berdoa. Boleh. Berdoalah kepada Allah meminta kebaikan akhirat kita. Nabi Ayub apa tidak berdoa, Ustaz? Nabi Ayub berdoa, tapi doanya tentang kehidupan akhirat. Adapun masalah penyakitnya, beliau terima dengan keridhaan. Kalau orang sudah ridho, Pak, apapun yang diberikan, apapun yang dia terima, ketika dia sudah ridho, pasti ada ketulusan yang lebih besar daripada apa yang dia peroleh. Itulah sesuatu kalau sudah bicara ridho itu kadang-kadang di luar logika dan rasionalitas akal kita, Pak. Nah, kita ini kadang-kadang belum sampai pada tahapan raditu billahi robba. Baru sampai narasi doang, tapi belum mampu aplikasi. Kita sering mengatakan raditu billahi robba, tapi ternyata kita belum betul-betul mampu mengamalkan dan mengaplikasikan ridho.
ketika telah menjadikan Allah sebagai Rabb kita dan kita masih jatuh bangun untuk terus melatih dan menempa hati dan jiwa kita supaya ridho. Hampir mirip dengan kasusnya Nabi Ayub, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemilik doa yang sangat mustajab, Pak. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu Masya Allah ketika disebut sebagai pemilik doa yang sangat mustajab, ketika beliau tua, sepuh, beliau menderita penyakit yang menyebabkan matanya buta. Ketika beliau buta, maka beliau tidak pernah terdengar doanya meminta supaya disembuhkan. Sampai ada salah satu kerabat yang berdoa, kenapa engkau tidak pernah berdoa supaya disembuhkan penyakit butamu? Maka dia berkata kepada kerabatnya yang menyoal dan mengkritik dia, kenapa dia tidak berdoa minta disembuhkan. Maka jawabannya itu Masya Allah, saya belum bisa mengamalkannya. Jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah, aku lebih ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepadaku pertama, daripada aku mengangkat tangan untuk meminta supaya takdir itu dirubah olehnya. Ridhonya beliau kepada takdir itu lebih besar. Bagian dari ketulusan hatinya menerima apa yang Allah berikan kepada seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itulah bedanya ridho dengan sabar, Pak. Makanya kita ini sering mengatakan raditu billahi robba, tapi masih jauh konsep ridho terhadirkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang luar biasa. Insyaallah, Pak. Mudah-mudahan kita menghayati ucapan kita tiap hari raditu billahi robba, tapi kenyataannya kan kita dikasih batuk dikit aja kan komplain terus Ustadz. Betul Bapak. Itulah kita Pak sering menjadikan dalil hanya narasi tapi tidak pernah hadir pada kehidupan nyata. Betul. Disinilah betul. fungsinya kita bertemu Pak, saling menasihati supaya kita saling mengkuatkan dalam perjalanan menapak kebenaran menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Godaannya lebih besar Ustaz ya. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Iya. Mungkin Ibu Ani ada pertanyaan lain? Iya, begini Pak Ustadz. Kan di surat Asy-Syura ayat 30 dinyatakan bahwa musibah yang menimpa dirimu adalah karena kesalahanmu sendiri. Kadang kita mendapatkan masalah dan persoalan. Pertanyaannya, kapan kita menyadari bahwa, bagaimana kita bisa menyadari bahwa ini ujian atau peringatan? Satu. Kedua, pertanyaan saya mengenai gibah itu bagian dari menzolimi juga kan ya Pak Ustadz? Iya. Cuman saya mau bertanya, bagaimana kita menghindari misalnya kita lagi berada di satu kelompok yang sedang bergibah, kita bagaimana bersikap? Karena kita kalau mendengarkan pun pasti kita akan berdosa gitu Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan yang hadir pada teras kehidupan kita itu ada dua Ibu. Tadi pagi saya bahas itu di kajian pagi-pagi kitab 40 cara jitu merubah masalah jadi anugerah. Yang satu, bisa jadi kesulitan yang hadir pada kehidupan kita disebabkan karena konsekuensi iman. Karena semakin dia beriman, semakin besar ujiannya. Tapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Tapi ada penyebab yang kedua. Kadang-kadang kesulitan yang kita jumpai pada kehidupan itu bukan karena konsekuensi iman, tapi karena dosa yang pernah kita lakukan. Berakibat dan berimplikasi kepada kesulitan yang kita dapatkan di hari-hari mendatang. Ada sebuah kisah nyata, Ibu. Ani, ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Beliau asalnya pedagang besar madu. Sampai akhirnya singkat ceritanya beliau jatuh bangkrut. Akhirnya tidak mampu membayar hutang dan akhirnya masuk ke penjara. Ketika dia di penjara sebagai ulama yang sholih, maka beliau itu mengingat-ingat. Kenapa kesulitan itu hadir dalam kehidupan beliau? Ternyata memorinya terbang sekitar 20-30 tahun sebelumnya. Jadi flashback dia kepada usia mudanya. Dan ternyata dia ingat tentang satu dosa yang pernah dia kerjakan. Ya Allah, saya pernah memanggil seseorang dengan panggilan Ya Gharib. Hei orang yang bangkrut. Panggilan itu tampaknya sederhana, tapi melukai orang yang dipanggil itu. Tanpa beliau sadari, seiring dengan bergantinya hari, bulan, dan tahun, Allah membalas panggilan itu dengan kebangkrutan yang juga didapatkan oleh Muhammad bin Sirin. Disitulah akhirnya kita paham, terkadang kesulitan yang datang dalam teras kehidupan kita itu karena dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Bagaimana kita membedakan? Bagi kita sih tidak terlalu penting Ibu mengiris untuk membedakan apakah ini dosa atau karena iman. Yang terpenting adalah sikap dan respon yang benar.
Kalaupun kesulitan yang datang dalam teras kehidupan kita karena dosa atau karena iman, fungsinya cuma satu, supaya kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan yang kamu dapatkan karena dosamu di masa lampau, itu pun Allah ingin supaya kamu mendekat kepadanya. Apapun kesulitan yang kamu dapatkan karena konsekuensi imanmu, itu pun juga karena Allah ingin supaya kamu lebih dekat kepadanya. Yang terpenting bukan mengiris kapan kesulitan itu datang karena iman dan kapan kesulitan itu datang karena dosa. Itu nggak terlalu penting bagi kita. La yahumuna. Yang penting bagi kita irisannya itu di mana. Tapi yang terpenting adalah apakah kita merespon message itu dengan kita memberikan respon sebagaimana yang Allah inginkan. Mendekat kepada Allah setelah kesulitan hadir dalam kehidupan ini. Terkadang Allah itu memberikan kesulitan itu supaya kita mendekat kepadanya, Ibu Ani. Analoginya gampang. Kalau ada penjali sumur, masuk ke dalam sumur, Bu, 10 meter di bawah permukaan tanah, dia di bawah. Kita kalau lempari uang, penggali sumur itu, pasti penggali sumur itu akan langsung mengambil uang. Kalau dia mendapati ada uang di kakinya, pasti ngambil uang. Kita lempari lagi 100.000, dia pasti mengambil uang. Coba yang ketiga, jangan dilempari uang. Kelempari kerikil, Bu. Arahkan kerikil ke batok kepalanya. Lalu kita paskan, lalu kita kelotak, kerikil itu kena ke batok kepalanya, jatuh. Yang dilakukan penggali sumur itu, pasti akan melihat ke atas dan tidak mengambil kerikil. Itu analogi sederhana. Kadang-kadang kita dikasih 100.000, 200.000, rumah, mobil, malah kadang-kadang kita senang-senang dengan euforia fasilitas yang kita peroleh. Tapi ketika tiba-tiba ada mobil kita diambil, tiba-tiba AC kita mati, tiba-tiba kita sakit, pada saat itulah kita akan melihat ke atas. Fungsinya kesulitan dan kesukaran hadir dalam teras kehidupan kita, supaya kita mendekat kepada pemilik segala urusan kehidupan manusia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terkadang kita hadir dalam kehidupan kita kesulitan dan ujian, supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia dan supaya kita paham dunia itu hanya tempat kita berguncang dan berpindah dari satu kesulitan kepada kesulitan berikutnya. Supaya ketika kesulitan itu hadir pada kehidupan kita, akhirnya kita lebih mudah mengimani ayat yang Allah firmankan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dia itu kekal abadi. Itu yang kita harus pahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Ini boleh lanjut yang resen. Ya. Ibu Ani bisa paham, Ibu? Iya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini dari Munich juga kali ya, Ibu Iyul Esen. Boleh di-unmute? Ya, Ustadz, Assalamualaikum. Salam Ibu. Ya, saya mau bertanya Ustadz, bagaimana, tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa ulama sendiri, bahkan sahabat Rasulullah sendiri pun pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, bagaimana misalnya ulama atau Ustadz yang pernah berbuat kesalahan dalam pribadinya beliau, tapi kita kan tidak tahu apakah dia sudah bertaubat terhadap kesalahannya atau bagaimana. Tapi kemudian mendapat kejaliman dari saudara muslim yang lain, misalnya mengatakan tidak usah lagi mengundang ustadz tersebut. Atau mungkin ustadz yang salah berucap dan mendapat kontra dari sahabat muslimah yang lain, bahkan bahkan menolak untuk diundang datang ke Jerman misalnya. Atau juga ustadz yang mempunyai masalah pribadi yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ilmu, misalnya ya kasih tahu aja beberapa tahun yang lalu ustadz yang berpoligami terus mendapat cercaan dari para kejaliman dari ibu-ibu yang tidak setuju. Nah, kemudian mendapat blocking daripada jamaah muslim lainnya. Jadi saya merasa sangat jalim apabila ustadz yang dalam masalah pribadinya bukan kesalahan dalam ilmunya juga mendapat blokade dari jamaah-jamaah. Juga dengan ustadz-ustadz yang sekarang yang sebetulnya saya sedih juga gitu, yang mendapat blokade gitu dari jamaah lainnya untuk datang ke Jerman dan sebagainya. Jadi bagaimana menurut ustadz sikap kita terhadap muslim lainnya yang menghujat ustadz tersebut atau
mengatakan kita tidak usah lagi mengambil ilmunya dari ustadz tersebut gitu. Padahal kita sendiri tidak tahu kalau masalah pribadi, misalnya masalah perceraian atau masalah apa seperti itu tidak berkaitan dengan ilmunya ustadz tersebut. Terima kasih ustadz. Saya akan jawab dengan 2 perkara Ibu. Masya Allah, ini kelihatannya curcol ini, curhat colongan ini. Iya betul. Pas ini. Saya sampai nangis Ustaz. Ya. Orang yang kemudian kita ambil ilmunya harus memiliki garis besar haluan ilmu yang dia miliki. 1, dia komitmen untuk tunduk dan patuh kepada kitabullah dan sunnah itu. Artinya dia tidak pernah mengkritik kitabullah, tidak menjadi orang yang sekuler dan lain sebagainya. Orang yang selalu menyuruh kita tunduk dan patuh itu banyak, bukan hanya kelompok kita dan golongan kita. Kalau dia memang memperlihatkan komitmen untuk tunduk dan patuh kepada kitabullah, berarti dia disebut ilmunya benar. 2, dia menafsirkan Al-Quran dengan panduan para ulama dan bukan dengan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, tidak pernah mengajarkan untuk memakai hadis palsu secara langsung. Kalaupun dia kadang-kadang terpleset hadis dhaif 1, 2, 3 kali itu wajar. Tapi tidak pernah menyuarakan untuk memakai hadis palsu, maka kalau dia sudah memiliki 3 haluan besar ini, maka itu saudara kita. Entah itu tamatan Madinah, entah tamatan Mesir, entah tamatan Libya, entah tamatan Yaman, maka selama dia 3 besar itu dia pegang, maka sesungguhnya itu saudara kita. Dia tidak mengkafirkan para sahabat, dia berkomitmen untuk mengambil ilmu dari madhab 4 yang ada di dalam hasanah ilmu Islam, maka itu adalah orang yang layak untuk diambil ilmunya. Lalu kalau kemudian terjadi persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi dan keluarga, sesungguhnya itu harus dipisahkan. Tapi itulah kenyataan yang terjadi, Ibu. Kadang-kadang kita menjumpai masyarakat, bahkan circle kita, tidak mampu mengiris antara perasaan dengan ilmu. Sehingga contohnya dalam masalah poligami. Poligami itu kan sesuatu yang sifatnya sah. Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh personal, yang salah bukan poligaminya, tapi kesalahan mungkin pada pelakunya. Tapi kita memang tidak pernah dituntut oleh Allah untuk menelisik kehidupan pribadinya seseorang kan. Maka yang kita ambil itu apa? Nahkumu bidhawahiriha. Kita menghukumi orang itu secara dohirnya dan tidak menghukumi orang itu secara batinnya. Dohirnya bagaimana? Dohirnya dia tidak melakukan kesalahan dalam praktek yang dia kerjakan dalam masalah rumah tangga. Kalau dohirnya semacam itu, ya sudah. Berarti kemudian kita menghakimi dohirnya. Adapun yang tersembunyi pada hatinya dan jiwanya, maka itu kita serahkan kepada Allah. Harusnya masalah poligami, contoh yang tadi disebutkan, harusnya tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menolak kedatangan seseorang yang telah memberikan manfaat untuk agama Allah. Itu. Sekarang bagaimana kalau kita nyikapin ada orang-orang yang suka berkata, jangan ambil ilmunya dia. Nah, kita kembalikan. Kalau dia mengucapkan itu, karena betul-betul ada orang yang misal, orang tersebut mencela sahabat, mengkafirkan sahabat, atau orang tersebut sering mengkritik Al-Quran. Perkataan tersebut benar. Jangan ambil ilmu dari orang yang berani mengkritik Al-Quran. Jangan pernah mengambil ilmu dari orang yang mengkafirkan para sahabat. Betul itu. Kalau posisinya semacam itu. Tapi kalau ada orang ngomong, jangan ambil ilmu dari dia. Karena dia ingin untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwasanya ilmu yang benar itu hanya kelompoknya saja dan tidak ada lagi ilmu selain kelompoknya. Nah ini pernyataan yang tampaknya baik tapi justru merupakan cermin dari fanatik buta dia kepada kelompoknya. Sentimen itu ya. Nah, makanya kemudian dilihat dulu. Yang ngomong jangan ambil ilmu dari dia. Nah, kita lihat ada 2 kemungkinan. Dia mengingatkan orang lain untuk tidak boleh diambil ilmunya. Yang gimana? Oh ternyata yang dia ingatkan itu memang betul-betul pernah mengkritik Al-Quran. Pernah nolak ini. Pernah kemudian mengajarkan sesuatu yang menyimpang. Pernah mengkafirkan sahabat. Pernah mengatakan ada Nabi selain Rasulullah SAW. Nah itu termasuk pokok-pokok besar. Kalau dia mengatakan pada konteks yang semacam itu, perkataan itu benar. Tapi kalau dia mengucapkan, jangan ambil ilmu dari dia. Padahal secara global, orang yang dia komentari itu memiliki sifat-sifat di atas Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin 1-2 pendapatnya tidak sama dengan pendapatnya dia, tapi dia sudah betul-betul
mati-matian untuk menolak hanya gara-gara orang tersebut tidak satu kelompok dengan dia. Ini orang fanatik buta. Orang kalau sudah fanatik buta, hati-hati. Ada 3 orang yang susah diajak bicara. 1, orang yang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu jangan diajak bicara panjang lebar. Susah diterima apa yang kita sampaikan. Itu tuh yang kamu seneng itu hitam, enggak apa-apa. Yang penting manis, kan gitu. Pendek, yang penting banyak bicara dan enak diajak ngobrol. Selalu datang alasannya. Orang yang jatuh cinta itu susah diomongin tentang orang yang sedang dia cintai. Yang kedua, orang yang gandrung sama dunia itu susah dikasih komentar dan dialog. Yang ketiga, orang yang fanatik buta sama kelompok itu susah diajak ngobrol, Bu. Orang, kalau kita ngobrol sama orang yang fanatik buta, itu sama dengan kita itu sikat gigi pakai Oreo. Bukan tambah putih, tambah hitam. Kalau kita ngobrol sama orang yang fanatik buta itu kayak nguras air laut, Bu. Pegel ya, kelar kagak. Nah, itulah yang makanya saya tidak pernah meladeni orang yang sudah fanatik buta. Ada masalah 1-2, kita sampaikan fatwa para ulama yang tidak sama dengan fatwa ulama yang diambil. Udah marah-marah, sudah mengatakan syubhat, sesat, bagaimana. Sudahlah, anak tidak melayani. Bid'ah kadang dibilangnya. Ya. Iya, makanya harus kita belapang dada. Ustadz, bagaimana dengan Ustadz yang mempunyai masalah pribadi tadi, misalnya taruhlah KDRT, atau dia pernah terlibat korupsi keuangan, atau berhutang tidak membayar, pokoknya masalah-masalah pribadi Ustadz, atau misalnya dia terlibat dalam LGBT atau apa segala macam. Nah, masalah pribadi Ustadz itu yang menjadikan, bukan ilmunya, tapi masalah pribadi Ustadz itu yang menjadikan larangan kita untuk menerima ilmu Ustadz tersebut. Bagaimana itu Ustadz? Pastikan itu bukan karena prasangka, tapi betul-betul karena fakta yang kita dapatkan dan bukan karena prasangka. Vonis tidak pernah dijatuhkan karena prasangka dan perkataan manusia. Tapi betul-betul kita pastikan data yang kita miliki valid di atas 90%. Kalau datanya valid, misalnya dia dihukum karena korupsi, terus bagaimana Ustadz? Kalau menurut saya ketika dia sudah korupsi, terus pernah ikut demo bersama kaum homo, ya lebih baik kita tidak mengambil ilmunya sampai dia memperlihatkan komitmen untuk kembali kepada jalan Allah. Karena sesungguhnya aplikasi dari ilmu yang dia sampaikan harus dia terjemahkan pertama kali untuk dirinya sebelum dia menyampaikan kepada orang lain. Baik Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Saya kira cukup di Bekasi sudah mau adzan maghrib, ibu-ibu semuanya dan bapak. Jerman ini jam berapa Bapak? Sekarang jam 1:04. Siang ya Bapak? Siang. Ya, siang Pak Ustadz. Oh Masya Allah, berarti orang Bekasi lebih dulu dalam kebaikan Pak. Jadi kita sholat maghrib dulu. Itulah indahnya tinggal di Bekasi. Bekasi itu kota yang indah bagi yang bersabar dan saya alhamdulillah bersabar. Bercanda. Semoga Allah memberkahi kita, semoga keluarga kita saling mencintai karena Allah, semoga kita saling menjaga kehormatan saudara kita dengan sebab kecintaan yang tumbuh di hati kita walaupun terbentang jarak yang begitu jauh ribuan kilometer melewati lautan dan samudra bisa menjadi sebuah bukti di hadapan Allah. Ya Allah, saya telah mencintai salah satu hamba-Mu walaupun saya tidak pernah berjumpa. Dan teritorial kita tinggal berbeda semata-mata karena-Mu, ya Allah. Moga dengan kecintaan itu kita akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar itu tidak diberikan, kecuali adalah mereka yang saling mencintai dengan saling menjaga kehormatan. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Tidaklah malam ketika sudah terlalu gelap, kecuali fajar akan datang menyingsing. Tidaklah terik matahari membakar kulit di siang hari, kecuali berarti siang hari yang sejuk akan datang. Berarti sabar-sabarlah di musim hujan, karena di musim hujan akan timbul pelangi yang membawa keberkahan pada kehidupan kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Salam semuanya untuk keluarga. Saya serahkan kepada Mas Ade Sabto untuk menutup acara kajian kita kesempatan sore ini.